Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Apa kabar kalian hari ini? Wah, tentu pasti sangat baik sekali. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan mengenalkan pada kalian tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Ya, teks narasi merupakan teks yang bertujuan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang tidak benar-benar terjadi atau secara fiksi. Teks narasi merupakan teks karangan yang ditulis oleh penulis yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Teks narasi sangat bermacam bentuknya. Namun yang akan Ustadzah bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah teks imajinasi. Contoh lain dari teks imajinasi adalah cerita pendek atau cerpen, novel, maupun karangan yang lainnya yang bersifat imajinatif atau dia merupakan karangan dari seorang penulis. Apa sih ciri-ciri dari teks imajinatif? Yang pertama, dia bersifat rasional atau masuk akal. Kemudian, bersumber dari kehidupan sehari-hari atau sesuai dengan realitas. Dapat direfleksikan dalam kehidupan, dan yang terakhir, cerita yang ditulis merupakan karangan belaka. Wah, cukup mudah kan untuk memahami cerita imajinasi? Kalian bisa mencari cerita imajinasi dalam bacaan novel maupun cerita pendek. Selanjutnya ada cerita fantasi. Untuk cerita fantasi, contoh lainnya adalah dongeng, fabel, legenda, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari cerita fantasi yang pertama, dia bersifat irasional atau tidak masuk akal. Kemudian, tokoh dalam cerita tidak ada dalam cerita atau tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dia goib. Mengisahkan peristiwa di masa depan. Jadi seolah penulis atau pengarang itu mengetahui bahwa masa depan itu ada apa sih? Padahal seharusnya yang harus kita ketahui adalah masa lampau atau masa kini. Yang terakhir, cerita yang ditulis merupakan karangan belaka. Ya, cerita fantasi umumnya dia tidak masuk akal atau tidak logis dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti cerita dongeng yang pernah kalian baca. Pada setiap teks pasti memiliki unsur yang dapat dianalisis berdasarkan pembaca melalui teks yang dibacanya. Terdapat dua unsur teks narasi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Ya, in artinya dalam. Jadi ketika kita menganalisis sebuah teks narasi berdasarkan unsur intrinsik, maka penganalisisan teks narasi ada di dalam teksnya. Jadi kita bisa mencari hanya atau cukup di dalam teks sesuai dengan teks. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. X artinya luar atau penganalisisan teks narasi dari luar teks. Dia umumnya muncul ketika pembaca meluangkan apa isi hati yang sesuai dengan teks. Unsur ekstrinsik umumnya keluar dari isi hati pembaca sehingga dia dipengaruhi oleh faktor luar teks. Nah, yang akan Ustadzah bahas pada kesempatan kali ini adalah hanya unsur intrinsik. Ada beberapa macam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Kalian pasti tahu kan apa itu tokoh? Ya, tokoh adalah seseorang atau peran yang ada dalam teks. Peran memiliki penokohan atau sifat-sifat dalam penokohan. Terdapat 3 penokohan dalam sebuah teks narasi. Yang pertama yaitu protagonis atau tokoh utama, antagonis atau lawan dari tokoh utama, dan
Yang terakhir adalah tritagonis atau peran sampingan. Atau mungkin kalian dapat menganalisis penokohan dalam sebuah teks berdasarkan sifat-sifat dari tokoh itu, baik itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Yang kedua yaitu alur. Apa itu alur? Ya, alur adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Terdapat 3 alur. Yang pertama adalah alur maju, atau peristiwa yang terjadi secara berurutan dari tokoh kecil hingga dewasa. Atau mungkin alur maju bisa ditandai oleh petanda waktu. Contoh alur maju adalah Rina adalah gadis kecil yang lahir di kota Tuban. Ia merupakan siswa SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Setiap pagi, ia berangkat sekolah diantar oleh ibunya. Sampai di sekolah, ia bertemu dengan teman-temannya hingga pulang bersama. Ia sangat bahagia berada di SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian apa sih yang terjadi dalam sekolah pada mamanya. Kemudian, ia pun tertidur untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Yang kedua adalah alur mundur, atau peristiwa yang terjadi secara terbalik runtut waktunya. Mungkin mulai dari tokoh sudah dewasa hingga bagaimana ketika ia kecil. Contohnya, Rina merupakan siswa SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Ia dilahirkan di Tuban pada tahun 2015. Sebelum ia dilahirkan, ayah dan ibunya menikah pada tahun 2013. Setelah penantian 2 tahunnya, akhirnya muncullah si Rina, gadis kecil ayah dan ibu yang akan selalu disayangi. Yang ketiga adalah alur maju dan alur mundur, atau alur campuran. Dia merupakan alur yang tidak runtut, atau setelah alur maju, mungkin dia menjadi mundur dan mungkin menjadi maju lagi. Contohnya, Rina adalah gadis kecil ayah dan ibu yang terlahir di kota Tuban pada tahun 2015. Rina pun beranjak remaja. Ia merupakan siswa dari SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Yang sebelumnya, ia bersekolah di SD Insan Kamil Tuban. Bersama teman-temannya, Rina ingin mewujudkan cita-citanya hingga ia sukses nanti dan menjadi kebanggaan oleh ayah dan ibu. Hingga ayah dan ibu berkata, Rina adalah putri kecilku yang sangat lugu dan lucu. Sekarang, ia sudah meniti kesuksesannya. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang bisa dikatakan sebagai point of view. Merupakan posisi pengarang dalam sebuah cerita. Terdapat 3 sudut pandang dalam cerita. Yang pertama, jika dalam cerita terdapat tokoh aku, artinya sudut pandang dalam cerita adalah orang pertama. Jika dalam cerita terdapat tokoh kamu, artinya sudut pandang dalam cerita adalah orang ketiga. Dan jika dalam cerita terdapat tokoh dia atau nama orang, artinya sudut pandang dalam cerita adalah orang ketiga. Cukup mudah kan untuk memahami sudut pandang? Kalian tinggal memastikan atau menilik kembali pronoun atau tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada setting atau latar dan waktu dan amanat. Setting terbagi menjadi 2 yaitu latar dan waktu. Latar merupakan tempat kejadian peristiwa, sedangkan waktu adalah waktu kejadian peristiwa. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang dapat diambil hikmahnya dalam cerita. Itu dia unsur intrinsik atau unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks narasi. Silahkan kalian pilih kembali perintah yang ada di dalam modul, yaitu
membaca sebuah cerita imajinasi, kemudian menjawab beberapa soal yang sudah Ustadzah sediakan. Tulis kembali soalnya dan fotokan hasilnya, kemudian kirim ke WA Ustadzah. Ingat, tulis soal dan jawabannya saja, tidak perlu dengan teksnya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat Ustadzah sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.